baptisan air. Firman Tuhan berkata ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada keselamatan jiwa. Semua itu adalah pengalaman rohani yang berbeda-beda, tidak sama. Baptisan air tidak sama dengan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa tidak sama pula dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi semua itu boleh kita alami, boleh kita miliki. Itulah milik saudara, dan Tuhan menghendaki supaya saudara mengalaminya. Nah saudara, saya membacakan dalam Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8. Jadi kita melihat saudara mengenai bedanya keselamatan dengan baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 8 kita melihat mulai ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Filipus pergi ke Samaria dan mereka memberitakan Yesus. Inilah gaya hidup sidang pertama. Mereka menginjil. Kemana saja mereka pergi, mereka menyaksikan Yesus. Walau mereka lagi dikejar-kejar, mereka menyaksikan Tuhan Yesus. Demikian Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Walau mereka bukan orang Yahudi, tetapi Filipus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap kali kita memberitakan berita tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan selalu meneguhkan pemberitaan kita dengan kuasa dan tanda ajaib. Itu janji Tuhan. Kalau kita memberitakan Tuhan yang menyelamatkan, maka jiwa-jiwa akan selamat. Kalau kita memberitakan Tuhan menyembuhkan penyakit, maka Tuhan akan menyembuhkan penyakit. Kesembuhan akan terjadi dalam pemberitaan kita. Dan kita melihat di sini, ketika orang mendengar berita yang disampaikan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Jadi Filipus bukan yang berkata-kata saja. Filipus juga memberikan tanda-tanda yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kerajaan sorga bukanlah hal makan minum, tetapi damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, kerajaan sorga bukan berdasar pada perkataan, tapi atas kuasa. Dari kerajaan sorga berkuasa. Firman Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu dalam pemberitaan Filipus terlihatan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang penuh dengan tanda ajaib, tanda mujizat. Dia ajaib adanya, ajaibnya belum berubah. Sini kita melihat lagi, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu dengan suara keras, dan orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Sangat besar sukacita dalam kota itu. Dengan kata lain, sudah banyak orang-orang Samaria diselamatkan. Mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi ini belum selesai. Itu adalah satu permulaan yang baik. Memang keselamatan adalah hal yang paling baik. Kemudian dalam ayat 14, mari saya bacakan lagi kepada saudara. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang di Samaria beroleh Roh Kudus. Untuk apakah mereka berdoa? Supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Bukankah mereka sudah selamat? Mereka berkata, benar. Apakah pada waktu kita selamat kita tidak menerima Roh Kudus? Kita selamat, kita lahir baru oleh Roh Kudus. Jadi, kita beroleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang kita peroleh itu, saudaraku, belum dalam segala kepenuhannya. Demikian sidang Samaria perlu kuasa. Oleh sebab itu, sidang Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus. Mereka sudah dibaptis di dalam nama Yesus.
Tetapi mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka sudah selamat. Mereka sudah sembuh. Mengalami mujizat Tuhan. Kemudian mereka dibaptis dalam baptisan air. Tetapi mereka belum dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Ayat 17 berkata, apakah diperlu oleh Rasul itu? Kemudian keduanya menompangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Kedua mereka menompangkan tangan ke atas orang-orang Samaria. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Inilah baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ada tandanya. Kita melihat di sini dalam ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menompangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada aku kuasa itu, supaya jika aku menompangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Berikan juga kepada aku kuasa itu, dia katakan, supaya aku juga boleh menompangkan tangan atas orang, lalu orang itu menerima Roh Kudus. Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Tuhan tidak dibeli. Karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa. Dibeli dengan harta, tidak bisa. Karunia, kalau namanya karunia, diterima saja, terima. Nah, jadi Simon ini melihat waktu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan, sesuatu terjadi kepada orang tersebut. Orang Samaria beroleh Roh Kudus. Dia kepingin beroleh kuasa seperti itu. Dan dia mau memberikan uang banyak supaya dia beroleh kuasa. Supaya kepada siapa yang dia tumpangkan tangan, orang itu juga beroleh Roh Kudus. Tetapi jalan Tuhan bukan demikian. Dari cerita ini kita melihat bahwasanya orang Samaria mula-mula selamat. Mereka mula-mula mendengar berita tentang Yesus, berita-berita tentang Mesias. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Kemudian Petrus dan Yohanes datang dan menompangkan tangan ke atas mereka, dan mereka beroleh Roh Kudus. Amin, saudara. Rindukah saudara beroleh baptisan Roh Kudus? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.